Oke, halo, nama saya Jonathan Christian. Saya anggota student dari Pacman Data Science Batch 8. Pada video ini saya ingin menjelaskan apa itu K-means untuk kebutuhan tugas 2 linear algebra. Oke, jadi apa itu K-means? K-means adalah salah satu metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengkelompokkan data. Gitu ya. Jadi ya salah satu cara untuk mengcluster menggunakan algoritma bernama K-means, di mana algoritma ini kerja dari in a nutshell ya, secara gampangnya mem memposisikan apa namanya, menyocokkan data terhadap satu sentroid atau titik tengah berdasarkan jarak terendah gitu. Jadi ada permainan jarak di sana. Gitu. Nah, bagaimana cara K-means bekerja, apa itu K, apa itu means, akan saya coba jelaskan dari board yang sudah saya siapkan. Oke, jadi di sini ada diagram Cartesius X, Y ini bisa berupa apa aja, dan dianggap titik abu-abu ini adalah sebuah data. Gitu kan. Ada data-data. X dan Y di sini, sumber X dan Y bisa apa aja, misalkan katakan untuk mengelompokkan berdasarkan nilai matematika dan bahasa Inggris misalnya seperti itu, atau mengelompokkan orang berdasarkan konsumsi gula dan pendapatan gitu, atau apapun gitu, mengcluster itu selama datanya numerik. Nah, itu kita bisa pakai K-means, algoritma K-means untuk mengclusterkan. Nah, apa syarat kita menggunakan K-means? Pertama, mungkin data numerik, itu diusahakan data numerik. Kemudian kita juga harus sudah tahu nih, karena kita mengcluster, jadi cluster itu berdasarkan klasifikasi ya, tidak ada ukuran benar atau salah, tidak ada akurasi di sini, ada metode cluster ini. Jadi kita harus membiarkan, oke, ini saya punya data, saya pengen pisahkan datanya menjadi katakan 3 atau 5 cluster, menjadi 10 cluster itu bebaskan. Nah, jadi K di dalam K-means di sini menandakan jumlah clustering yang dibuat. Gitu ya. Nah, misalkan jika kita punya data seperti ini, sebarannya, misalkan untuk kasus ini kita pengen mengkelompokkan menjadi 3 kelompok, 3 cluster. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Tahap pertama, kita akan assign secara random centroid atau titik pusat gitu ya, kalau mungkin bahasa umumnya di Indonesia, titik pusat sejumlah kayak nginginkan. Jadi kalau kita pengen buat 3 kelompok, kita akan lempar 3 titik secara acak, gitu ya, secara acak random. Posisinya di mana? Nah, misalkan data seperti ini sebelumnya saya lemparkan 3 titik berwarna merah, biru, hijau gitu. Itu secara acak. Itu tahap pertama, jadi titik centroid kita sebutkannya sekali lagi, ini yang karena X-nya. Kemudian apa tahap berikutnya? Kita assign nih si titik datanya ke centroid berdasarkan jarak terdekat gitu kan, berdasarkan jarak terdekat. Jadi mungkin kita secara intuitif, secara mata kan bisa ngeliat ya, oh ini titik ini itu dekat ke arah warna merah ya, yang titik ini dekat ke mana nih, hijau atau ke biru gitu, lebih dekat, oh ternyata ke hijau, dia akan masuk ke kelompok hijau setiap titik. Jadi misalkan titik yang ini kita akan hitung jaraknya berapa, terus ke hijau, sorry, letakkan, terus ke biru, terus dicari yang mana yang paling dekat, kemudian dia akan diassign ke uh, center atau gitu, kelompok yang itu. Nah, berdasarkan jarak tersebut untuk kasus kita di sini jadilah seperti ini contoh. Nah, jadi tadi itu sudah saya kelompokkan berdasarkan sentroid terdekatnya gitu kan. Jadi yang merah tadi kita contohkan di sini udah jadi warna merah, yang biru sudah jadi biru, dan seterusnya. Nah, terus pertanyaan mungkin gimana nih cara mengukur jaraknya? Nah, untuk jarak yang ini pengukurannya umumnya K-means itu setahu saya menggunakan Euclidean distance. Walaupun di luar satu ada banyak ya cara pengukuran data. Euclidean distance itu apa sih? Nah, jadi gampangnya Euclidean distance itu sebenarnya sama kayak Pythagoras gitu. Misalkan nih kita pengen ngukur jarak ini ke sini tuh bagaimana gitu. Nah, sebenarnya ini sama kalau kita pakai Pythagoras kan ya. Saya titik-titiknya agak diacak-acakin aja. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa mendapatkan garis kan ya. Ini garis, katakan garis A, garis B. Nah, yang kita cari C, di mana kita goraskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kalau tidak salah. Oke, correct me if I'm wrong. Tapi itu adalah Euclidean distance. Nah, jadi kita bisa dapat nih angka si C-nya, si jaraknya itu. Nah, ketika kita bisa mendapatkan jarak, baru kita assign si titiknya tadi berdasarkan cluster.
Nah, ketika sudah di-assign itu belum selesai. Karena bisa jadi nih yang sudah di-assign ini karena kan ketika secara random ya, berarti kan acak banget, tidak ada perhitungan gitu. Kalau acak tuh hanya ya angka random aja, nggak ada, tidak ada yang mengatakan kalau ini sudah baru atau sudah belum karena kita pengelompokan acak. Makanya si centroidnya ini itu harus diupdate. Diupdate berdasarkan apa? Berdasarkan central tendensi dari data-data kelompoknya. Contoh, eh, si warna merah, kelompok warna merah, itu dicari nih, oh sumbu X-nya warna merah, itu rata-ratanya kan ya, misalkan rata-ratanya itu di sekitar sini misalkan rata-ratanya. Terus dicari juga nih sumbu Y-nya, itu warna merah, kelompok warna merah aja ya, oh ada di sini. Nah maka dipindahkanlah si centroidnya tadi, yang awalnya di sini menjadi di sekitar sini. Itu berlaku untuk semua kelompok, jadi warna merah akan dicari tendensinya hijau dan kelompok biru. Itu. Nah untuk kasus ini contohnya saya sudah pindahkan, kita sudah perbaiki ya, sorry. Oh ini dia. Ya, jadi tadi step 2-nya sudah kita assign, kemudian kita perbaikin posisi centroid, contoh jadi seperti ini. Nah, ini sudah pisahkan gitu ya, sorry, sudah dipindahkan di posisinya. Dipindahkan dari yang tadinya di sini kan ya, si centroidnya, terus kita pindahkan ke sini berdasarkan jarak central tendensi. Central tendensi itu gampangnya rata-rata dari sumbu atau dari variabel di data berdasarkan cluster yang sudah di-assign tadi. Itu tadi dipindahkan ke sini, yang hijau juga pindah, yang biru juga pindah. Nah, ketika sudah dipindahkan apa? Kemudian akan di-assign ulang datanya. Jadi kan tadi yang merah ke sini nih, yang hijau ke sini, yang mungkin tadinya titik ini hijau itu bisa jadi berubah nih karena berubah si anggotanya. Kenapa? Karena kan jarak yang tadi dia misalkan nih jarak titik ini ya, yang tadi ke merah harusnya segini, gitu misalkan angka 5 lah katakan ya, 5 something gitu. Kemudian ke hijau misalkan dia tadi 4 sehingga dipilihlah dia tuh anggota hijau karena dia lebih rendah. Sorry, bukan ke sini. Ini bisa hapus nggak ya? Bisa undo nggak ya? Oke, bisa. Nah, yang tadinya misalkan ini 5 satuan gitu ya, misalkan. Nah, dia ke sini itu ternyata 4 satuan sehingga dipilih dia menjadi anggota warna hijau. Sedangkan ketika dipindahkan, sentral tendensinya yang merah ke bawah, itu katakan jadi 4 juga. Ini contoh aja ya, walaupun sebenarnya secara mata harusnya nggak segitu perubahannya. Kemudian ketika dipindahkan yang hijau, dia itu misalkan jadi maybe jadi harusnya lebih pendek, tapi untuk contoh aja. Untuk contohnya ini jadi justru jadi 4,2 misalkan, sedikit lebih tinggi. Nah, karena ada perubahan jarak yang tadinya mungkin lebih rendah ke hijau, sekarang lebih rendah ke merah, otomatis si titik tadi itu akan berubah menjadi anggota warna merah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita pindahkan si centroidnya, kita akan assign ulang nih anggota tiap titik menjadi ke si centroid terdekatnya. Jadi dihitung ulang nih si jarak ke masing-masing centroid. Nah, ketika kita sudah ubah, apakah selesai? Belum. Kenapa? Karena saat kita memindahkan centroid dan anggotanya berubah, otomatis tendensinya, apa namanya, central tendensinya, jarak rata-rata dari setiap jarak rata-rata dari variabel di setiap klasternya itu akan berubah juga kan ya. Nah, ketika dia berubah, kita harus perbaikin lagi nih. Jadi yang tadi misalkan seperti ini, yang sudah kita pindahkan si centroid terus kita assign ulang, dia harus akan berubah lagi posisinya. Ini mungkin agak sedikit kelihatan, tapi harusnya ini merah yang tadi di sini, terus dia agak berubah kan ya, agak sedikit lebih ke bawah. Yang hijau juga ini agak sedikit lebih ke bawah, sedangkan yang biru agak ke kiri. Karena kenapa? Karena tadi dia ada anggota baru nih, misalkan dua ini sorry, yang tadinya hijau sekarang jadi biru, karena jadi agak berubah nih posisi um, sentroid birunya. Nah, ketika berubah lagi sentroidnya, itu sebenarnya kita sudah mengulang tahap 3 sampai 4, di mana tahap 3 sampai 4 itu tahap kita menggeser atau mengupdate posisi sentroid, kita assign ulang, terus kita cari lagi sentroidnya, dan seterusnya itu diulang-ulang sampai iterasi kesekian. Nah, ngomong-ngomong, ketika kita mencari tendensi atau central tendensi atau titik tengah dari variabel di dalam kelompoknya, itu yang disebut dari si means ya tadi, nilai rata-ratanya. Jadi K-means itu mungkin ya, mungkin penalaran gampangnya kayak itu jumlah jumlah apa namanya, jumlah klaster atau kelompok yang ingin dibuat. Means-nya itu ya sebenarnya cara untuk menentukan posisi si centroidnya tadi, si pengelompokannya gitu, titik tengah kelompoknya. Yaitu kita mengambil rata-rata.
Nah, jadi di tahap 5 ini sebenarnya pengulangan yang ada beberapa kali iterasi yang kita tidak ketahui sebenarnya iterasinya. Jadi kita akan ulang terus repetisinya, dia akan berubah centroid, desain ulang, dihitung lagi jaraknya, diubah lagi jarak centroidnya, sampai kapan? Sampai ketika kita ubah-ubah centroidnya, posisinya, itu tidak ada anggota kelompok yang berubah lagi. Seperti itu. Jadi misalkan udah seperti ini, nah ini walaupun kita karena emang tendensi mungkin sudah berubah dari tahap sebelumnya, kita geser, pas digeser ternyata anggota kelompoknya, anggota data itu tidak berubah lagi. Nah itu sudah dianggap sensor yang dibuat posisinya itu sudah tepat untuk menentukan data berdasarkan ciri-cirinya, gitu, berdasarkan jarak. Itu adalah K-means clustering. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.